Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dengan NIM 2205076020 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022 kelas A dengan mata kuliah Folklore. Di sini saya akan membahas beberapa tentang folklore lisan. Yang pertama, folklore lisan. Yang kedua, bentuk folklore lisan. Yang ketiga, ciri-ciri folklore lisan. Yang keempat, jenis-jenis folklore lisan. Dan yang kelima, cara pengenal lisan. Jadi, folklore lisan, kalian tahu nggak sih apa itu folklore lisan? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang folklore lisan. Jadi, folklore lisan adalah tradisi yang disampaikan seutuhnya melalui lisan dari generasi ke generasi selanjutnya. Folklore lisan sering disebut juga dengan istilah tradisi lisan. Dapat disimpulkan, folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan secara turun-temurun di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda-beda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Yang kedua, bentuk folklore lisan. Bentuk folklore lisan ini ada 6. Yang pertama, bahasa rakyat seperti logat, julukan, pengangkat tradisional, dan titel kebangsaan. Yang kedua, ungkapan tradisional seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo. Yang ketiga, pertanyaan tradisional seperti teka-teki. Yang keempat, puisi rakyat seperti pantun, gurindam, dan syair. Yang kelima, nyanyian rakyat. Dan keenam, cerita prosa rakyat. Selanjutnya, ciri-ciri folklore lisan. Yang pertama, penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan. Yang kedua, folklore bersifat tradisional. Yang ketiga, folklore ada exit dalam versi yang berbeda-beda. Yang keempat, folklore biasanya bersifat anonim. Yang kelima, folklore biasanya mempunyai bentuk berumus atau berpola. Yang keenam, folklore mempunyai kegunaan atau fiction. Yang ketujuh, folklore bersifat pralogis. Yang kedelapan, folklore menjadi milik bersama kolektif dari kolektif tertentu. Yang kesembilan, folklore pada umumnya bersifat polos dan lugu. Lanjut, jenis-jenis folklore lisan. Itu ada 6. Yang pertama, folklore lisan adalah bahasa rakyat seperti logat bahasa, slang, bahasa tabu, atau otomatis. Yang kedua, ungkapan tradisional seperti peribahasa dan sindiran. Yang ketiga, pertanyaan tradisional yang dikenal sebagai teka-teki. Yang keempat, sajak dan puisi rakyat seperti pantun dan syair. Yang kelima, cerita prosa, yaitu ada mite, legenda, dan dongeng seperti Malin Kundang yang dari Sumatera Barat, Sangkuriang dari Jawa Barat, Roro Jonggrang dari Jawa Tengah. Yang keenam, nyanyian rakyat. Selanjutnya, cara pengenal bentuk lisan. Yang pertama, multiple excitation, rentang waktu, tempat, dan cakupan. Metode pemahamannya poligenesis, monogenesis, diffu, dan sebagainya. Yang kedua, irationalisi, artinya tidak masuk akal, fantasi, magic, dan tahayul. Yang
ketiga, esoterik. Sifatnya hanya mengerti oleh sejumlah besar orang saja. Folklore jenis ini dipandang lebih sakral sehingga pihak lain sengaja dilarang memahaminya. Yang terakhir, eksoterik. Sifat yang dapat dimengerti oleh umum dan tidak terbatas oleh kolektif tertentu. Setiap orang dapat memahaminya maksud di dalamnya. Folklore jenis ini berusaha bahasanya akrab dan lebih populer serta tidak terlalu kuno. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.